What's up, my man? Aku mau panggil tamu kita yang satu ini. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Kita mau panggil dia. Ini dia sutradara yang handal. Dia pengen cerita-cerita tentang filmnya. Komikado C23. Ini dia Rudi Sudjarwo. Banget barusan Mas Rudi Sudjarwo. Kita sudah lama tak jumpa kan? Gila itu tadi bagus banget Blucut. Cakep tuh Mas Rudi. Coba dinilai dulu. Dito nge-rapnya mungkin bisa untuk dipakai di film berikutnya. Luar biasa. Iya. Insya Allah gimana? Berapa 5 sampai 10? Dia juga sering kerja sama Andi Rianto loh kan untuk film ini kan? 7 aja Mas, nggak bisa dinaikin dikit Mas. Udah aman itu. Oh 7 itu udah paling aman, udah paling mentok ya? Oh nggak apa-apa lah, 7 lah soalnya rada susah memang saudara yang ini. Komikado ya? Ya karena perfeksionis jadi memang susah. Jadi ada film baru yang ini rilis besok ya, Stay With Me ya. Besok bisa ditonton, Stay With Me. Kita tuh sudah lama tak jumpa, tapi aku sempat baca cerita tentang Mas Rudi, terus baca juga tentang film ini, katanya film ini diambil dari kisah Mas Rudi beberapa tahun belakangan kemarin ini yang sempat memang mengalami masa-masa yang susah banget gitu. Tapi yang pengen ditampilin banget pasti semangatnya. Yang pengen ditampilin ini apa? Pengalaman apa yang berharga banget dari semua yang sudah terjadi sama Mas Rudi? Ini mungkin apa? 4 tahun ke belakang? 4 tahun ke belakang ya. 4 tahun ke belakang ya. Apa sih pengalaman yang paling berharga menurut Mas Rudi di sini? Iya sebenarnya kan kalau udah usia segini ya, yang kita pengen kan sebenarnya ketenangan kan sebenarnya kan. Tapi kan ada juga kalanya kita justru di saat umur sekian ini malah kita dikasih cobaan yang luar biasa kan. Iya. Nah saya belajar banyak tuh yang pasti pada masa itu adalah selama 4 tahun tuh saya nggak megang cash sama sekali yang pasti. Iya, aku baca tentang itu Nggak juga. megang cash sama sekali dan tidak pernah terbayang karena alhamdulillah saya dulu lahir lumayan kaya lah. Iya, oke. Jadi tidak pernah kebayang kita jalan di jalan raya gitu dan kita ngelihat gila pengemis aja megang 1000-an loh, gue kagak loh. Jadi itu bener, itu berita yang ada, Itu yang bener. ditulis itu bukan Bener. yang tapi ada-adain. bener, Oke. tapi kan tetap kan anak harus sekolah ya Iya. kan. Film harus tetap bikin karena mungkin memang itu udah sebuah apa ya kebutuhan kalau buat saya. Kayak kita udah biasa main futsal ya main futsal terus gitu loh. Iya. Jadi Itu energi yang harus dikeluarkan ya. Artinya saya yakin bahwa memang uang itu akhirnya saya belajar uang itu hanya alat tukar sih menurut aku. Oke. Ada untuk kita tukar menjadi apa kan Iya. gitu. Saya nggak punya uang tapi saya punya otak sama hati. Jadi saya gunakan otak sama hati itu untuk bisa menghasilkan. Jadi benar-benar nggak megang, paling buat sekolah, bayar utang, produksi, gitu keluar, aja. masih keluar Ya gitu aja aja, terus. benar-benar yang anak saya sunat juga waktu itu, aduh pakai apa gue duit ya? Kalau sunat kan Iya, cash kan bingung kan lo. Iya. Nah kayak gitu-gitu dan itu berjalan cukup lama. Sampai akhirnya pada saat yang sama pernikahan saya juga berantakan. Iya. 3 anak saya ikut saya, ya kan? Iya. Nah di situ saya juga agak goyang secara kepercayaan diri sebenarnya sebagai Iya. laki-laki. Lu sebagai suami nggak punya duit, lu sebagai bapak juga belum tentu bisa ngidupin anak lu. Yang kita ngeri kan kalau udah usia kayak kita adalah gua nggak ada, anak gua makan apa nih? Iya. Kan belum sempat kita tinggalin. Iya. Hanya karena sebuah keputusan bisnis yang salah aja Iya. sebenarnya gitu. Dan ketika itu saya justru berpikir bahwa yang gue harus dapat adalah gue harus bisa melalui ini tanpa uang, ya kan? Gue maksimalkan lagi bahwa uang itu adalah gue gunakan. Jadi kalau mungkin gue nggak terima uangnya, tapi itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa anak gue tetap sekolah lagi, ini segala macam. Jadi benar-benar nggak ke gue gitu uangnya ya. Iya. Terus setiap gue bekerja sama orang pasti gini, lo mau kerja sama orang yang lagi cash flow problem lo masih mau kerja sama gue nggak? Mending gue buka di depan. Iya. Daripada mereka berasumsi bahwa Jadi nggak tutup-tutupin ya sama apa adanya mau kerja sama aja. Marut ya? Oke, tapi gue jujur dulu ya, gue lagi cash flow problem, jadi gini gitu kan. Nah, tapi saya di situ belajar bahwa gini, Tuhan itu memang memberikan kita sebuah cobaan yang pasti bisa dilalui menurut aku. Dilaluinya itu artinya gini, bahwa dia itu kayak gini loh, kita bangun suatu pagi tiba-tiba ada satu kalimat-kalimat yang ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di kepala terus waktu itu kalimatnya tuh pas pagi itu sedekah. Aku langsung mikir,
jangan-jangan emang selama ini gue ada duit, gue tunda-tunda itu. Nah kadang-kadang kita gini, kalau diingetin orang tua, Rudy jangan lupa lo, sedekah lo. Iya inget-inget pasti ya. Tapi nantar dulu. Pakainya ke yang lain dulu. Nah biasanya kan kita kalau lagi cash flow problem ya ada uang ya kita bayar utang dulu dong. Betul, iya. Nah abis saya terngiang-ngiang itu saya langsung mikir bahwa mungkin itu yang gue nggak lakuin. Karena saya kan sempat berdoa yang, ya problem gue apa sih kenapa ini dihantam terus ya. Terus akhirnya, dan gue waktu itu dapat tawaran bikin film nggak bisa gue terima karena memang belum siap psychologically. Right. Jadi kalau gue terima, pasti fokus gue lagi nggak bisa bikin film Benar, yang buat, jadi hasilnya nggak akan maksimal juga. Dan kasihan nanti teman-teman gitu loh. Jadi aku benar-benar nutup diri dari film, tapi saya tetap ngajar. Maksudnya saya kan buka kursus acting, kursus film segala macam, hanya untuk operasional sehari-hari aja sebenarnya. Sama saya mendidik untuk muka-muka baru supaya tim. Nah, suatu saat saya sadar bahwa ini gue 44 tahun, sudah hampir 15-16 tahun di film. Akhirnya and then what gitu loh. Yang selama ini gue bikin gak ada hasilnya loh. Artinya film gue yang udah gue bikin itu Gone with the Wind aja yang legend aja orang lupa kok. Itu yang legend apalagi film kita bro. Pasti udah yang masuk lemari aja kan. Akhirnya saya nggak mau lagi bikin film yang tidak punya fungsi yang lebih dibanding alat hiburan. Kan selama ini kita melihat film, membuat film ya alat hiburan aja kan. Iya. Pengennya lebih bermakna jadinya gitu ya? Bermakna bukan sok-sok isinya, bukan. Tapi lebih fungsi dari film itu kalau udah jadi buat apa. Aku kan lihat anakku. Saya 44, anakku umur 8, 7, 4 tahun masih kecil. Wow. Waktu itu aku bilang, mungkin film harus gue fungsikan untuk gue bisa berkomunikasi sama anak gue kali ya. Misalnya, berbagi rasa mengenai apa yang gue alami tapi gue belum bisa cerita. Iya. Misalnya. Gitu. Karena pada waktu itu yang menguatkan gue memang cuma anak-anak. Oh jadi... Memang anak-anak. Jadi kita bangun pagi sebagai laki gitu ya, bangun. Kalau gue nggak punya anak, gue mungkin lebih berantakan. Jadi anak itu yang menguatkan gue untuk setiap pagi yang untuk... bikin tetap untuk fokus, untuk tetap bangun. Iya, dan anak gue tiga-tiga laki. Tiga-tiga laki, dan kita udah ngobrol, udah kayak temen kan. Iya. Aku pertanyaanku yang selalu adalah setiap hari ke mereka, are you happy? Kalau nggak happy bilang lo ya. Aku selalu itu, karena aku takut anakku nggak happy, aku nggak ngeh. Iya, benar. Karena, Terus aku sama ibunya gimana, aku ceritain gini, supaya dia tahu bahwa kenapa ini begini, kenapa itu begitu gitu. Jadi akhirnya aku punya, berarti purpose-nya nih, tujuanku bikin film yang ini dan ke depan harus paling nggak bermakna buat keluarga gue dan anak-anak gue. Masalah laku nggak laku mungkin itu udah urusan Tuhan kan. Makanya akhirnya aku punya ide untuk, ya kenapa nggak apa yang gue lalui aja, gue bagi ke anak-anak gue. Tapi juga mungkin bisa gue bisa gue bagi ke lebih banyak orang sehingga mungkin gini, kalau kita ada masalah kan kadang-kadang kita pengen curhat. Iya. Alangkah enaknya kalau kita bisa berbagi rasa lebih banyak orang, pasti akan lebih lega dong. Bener sekali. Beban lo pasti lebih keangkat semuanya kan. Nah, gitu ya. akhirnya itu yang gue bikin dengan Jadi di Stay With Me ini ya. Oke, besok rilis, tapi sekarang saya mau kasih intip dulu ya filmnya seperti apa ya. Karena kita nggak mungkin nobar di sini ya, harus datang di bioskop besok. Kasih trailernya sebentar ya, silakan. Stay With Me. Kamu bakal ninggalin aku nggak? Sampai kapan? Sampai selama. Janji. Kenapa ngomongnya nggak dari dulu aja? Kenapa harus baru sekarang? Hah? Kenapa, Dek? Terus ini maksudnya apa, Dek? Hah? Kita duduk di situ, ini maksudnya apa? Ingat ya kita duduk di situ? Deal-dealan ini semua maksudnya apa? Sudah ada cast-nya di sini. Ada Uli, ada Natasha, ada Firman juga. Terima kasih sudah hadir di sini. Di film itu tadi Stay With Me.
Ada Boy William juga ya. Jadi cuma ngelurusin aja. Jadi film ini bukan, mungkin dikoreksi aja, bukan tentang kehidupan Mas Rudi, tapi terinspirasi dari itu. Iya, atau yang pasti peristiwa demi peristiwa yang aku bikin ya berdasarkan yang aku lalui yang berdasarkan pasti. apa yang Cuman dilalui. pasti ada, aku kan kalau gini, aku nggak mau nyalain keadaan, aku nggak mau nyalain siapapun. Jadi ada poin-poin di mana yang aku lebih hati-hati supaya anak-anak juga pas nonton nggak gimana Iya, kan. Jadi benar, aku benar. lebih kepada Jaga perasaan mereka juga. Aku artinya lebih ke kayaknya orang yang gue lalui di perkawinan ini kayaknya dilalui juga deh mestinya nih. Iya. Makanya aku bikin ada sisi cewek, ada sisi cowoknya supaya mereka, karena pasti akan dilalui, skalanya aja beda. Iya. Tapi memang yang gue ciptakan di situ emang peristiwa demi peristiwa yang gue tahu ya kecuali ada beberapa yang kita bumbui lah supaya Oke, agak seru untuk dikit. film. Oke. Jadi Uli jadi istrinya, Jadi Dena. jadi Dena. Jadi Dena. Itu istrinya Boy atau Istrinya bukan? Boy yang ini. Oh, kamu istrinya Boy. Oh, oke. Natasha istrinya Boy dan Firman? Suaminya Dena. Oke. Luar biasa ya. Sebentar ya, aku harus lagi meraba-raba filmnya tentang gimana. Oke. Pengalaman apa yang didapat dari film ini? Kamu sebagai Dena, itu apa yang dilalui sama Dena di film ini? Banyak yang dilalui karena kan ini dari kecil kan, dari Dena kecil. Jadi oke. pertama kita sama Boy dari kecil kan. Terus ada satu kejadian yang bikin kita harus berpisah. Gitu, baru nanti kan kita ketemu lagi pas udah besar gitu. Oke. Jadi banyak perjuangannya Dena tuh banyak, dari kecil sampai udah nikah tuh banyak banget. Dan ini film lumayan berat ya? Untuk dirimu berasa gitu nggak? Banyak adegan yang berat gitu. Kalau tadi kan kita lihat sedikit aja, ada cuplikannya, ada nangis, ada cuplikan mau berpisah, ada apa? Iya. Agak-agak lebih bukan berat sih, tapi lebih memang bermakna banget gitu. Dalam kehidupan tuh emang, tapi memang ini kan yang terjadi kan gitu. Di setiap kehidupan ya kayak gini gitu. Marriage life ya kayak gini. Tapi di saat kamu main film ini, si peran ini ada beberapa hal yang sudah pernah terjadi sama dirimu di kehidupan beneran nggak? Aku udah bilang, it's not my story, it's your story semua. Iya. Ada udah pernah jadi. Aku pun kayak Oke. baca skripnya gini. Pernah gue. Oh, gitu ya. Oh. Mas ini kok ini gitu. Jadi memang dapat banget gitu, kena banget. Oke. Kalau Firman sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih kalau ngalamin kayak gitu sih belum pernah ya pastinya. Tapi karena kalau aku ini kan asuhan dari Mas Rudi Sudjarwo di Rumah Terindah. Oke. Memang sengaja Mas Rudi buat aku biar bisa jadi sampai kayak gitu, sampai tahap suami gitu. Dimana aku tuh di sini tuh jadi orang yang super sibuk, super cuek. Pernikahan tuh cuman prestis aja gitu. Jadi sama Uli juga, alah apa sih gitu. Jadi nggak cuek aja gitu. Cuman nggak mau cerai. Alasannya jelas kalau cerai kan sebagai seorang yang pejabat gitu ya, akan hancur karirnya. Image-nya gitu juga ya. Oke, Jaga image. Oke. Nah, untuk research si peran itu, untuk karakter itu sangat biar blek masuk karena kamu tidak mengalami hal seperti itu kan. Apa yang kamu dilakukan selain banyak komunikasi dengan sutradara tentunya? Apa baca banyak cerita? Mungkin cerita zaman dulu mama papa juga ada kan? Ya. Belum lahir Itu doi. generasi mereka belum lahir ya. Generasi kita, Oh, men. kita bukan gue juga Lo kok. juga. Enggak, Oh, Mas gue. Rudi kali. Ada. Kalau itu sih udah pasti ya. Jadi reading, observasi udah pasti. Iya. Sama Uli juga bangun chemistry-nya juga sering ketemu kan. Kalau Uli kan schedule-nya waktu itu jadi bergilir. Kalau nggak sama Boy sama saya. Kalau nggak sama Boy sama saya gitu. Iya. Jadi selain observasi, baca juga, nanya mentor juga di acting school. Iya. Dan pastinya minta saran bagaimana sama Mas Rudi juga. itu Tentunya juga, komunikasi dengan saudara ya. Nah, kalau untuk Natasha sendiri ada scene yang berkesan banget buat kamu. Nanti kita akan lihat scene-nya tentunya. Tapi ada satu scene yang apakah pas saat syutingnya susah atau ribet atau memang bermakna sekali untuk dirimu? Scene-nya susah kayak apa? Karena ini label pertama aku dan aku biasa FTV. Dan biasanya kalau aku main FTV, acting aku lebay. Tapi aku di sini belajar senatural mungkin dan berkarakter. Dan dengan arahan beliau, aku banyak belajar banget di film ini. Tapi kalau ditanyain scene yang mana, ada satu scene yang dimana itu scene terakhir aku, asistennya si Bapak Rudi Sudjarwo, namanya Mas Rano, dia bilang sama aku, Natasha scene-nya ganti, nggak jadi kayak gitu sih, Bapak nggak mau. Saya mau di sini jiwa kamu yang menangis. Kita nggak perlu air mata bisa keluar kalau jiwa kamu perih. Oh, merinding gimana caranya gitu? Jadi, oke, aku diam terus aku coba ingat-ingat Bapak Rudi Sudjarwo pernah ngomong kayak apa, aku ingat, aku diam. Ternyata bisa juga aku dalamin karakter ketika aku cuman pegang kertas, itu bener-bener kayak, itu kan intinya ada satu surat lah ntar itu kayak bener-bener getar dan jiwa kayak perih banget dan air mata ternyata
tes gitu dengan sendirinya tanpa harus acting. Jadi diajarin kamu gak usah berakting, harus jiwa kamu yang Kamu jadi si orang itu, si Iya. karakter. Berkat Aku sampai beliau, kalau merinding. nggak beliau aku nggak bisa kayak gitu. Aku pengen coba dong beliau, aku Beliau juga dong mana sih besok-besok beliau? nanti ada beliau film berikutnya, tapi hebat banget. Kita jadi pengen nonton. Penasaran? Scene yang mana tadi Natasha bilang ya, nonton aja karena besok sudah rilis 25 Februari 2016 sudah bisa ditonton. Stay With Me, film terbaru dari Mas Rudi. Senang banget Mas, mengobati rasa kangen ya, kita sudah lama nggak jumpa, jadi besok aku nonton deh di bioskop pastinya. Terima kasih untuk kalian semua juga, Uli, Firman, Natasha. Ini biar nggak ini loh, ada apa? Ini ada buat kamu sama Dito? ya yang rap tadi. Oh, terima kasih. Apakah ini? Coba kita lihat. Goodie bag, sadar. Goodie bag. Oh, pas banget ya kalau begitu. Ini juga, ini nggak goodie bag, tapi bag that is very good. Oke, ini. For you. Terima kasih. Stay with me. Sukses untuk filmnya. Semoga mempunyai makna yang berarti untuk semua yang nonton. Bukan cuma menghibur, tapi bisa memberi satu hal yang bikin sejuk juga. Bikin kita ngaca sama kehidupan kita juga supaya kedepannya bisa lebih baik. Oke? Amin. Wah, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas dan semoga sehat terus. Jangan buang sampah sembarangan. Dah. Thank you semua. Thank you Dito. Terima kasih ya. Coba kita lihat.